One to One TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul semua dalam rangka membahas terkait dugaan korupsi, mega korupsi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar 43 triliun. Yang diduga dimainkan di pasar modal. Tentunya kami mewakili pemilik saham BPJS Ketenagakerjaan menuntut agar kasus ini segera dibongkar dan seluruh pelakunya harus diseret, dan kalau perlu para pelakunya dihukum mati, karena ini sebuah perbuatan biadab di tengah krisis COVID seperti ini, di mana kaum buruh banyak yang ter-PHK, banyak yang upahnya belum dinaikkan, banyak upahnya yang dipotong, banyak yang dirumahkan, ya kan, tidak mendapatkan bantuan sosial juga dari kementerian. Uangnya di BPJS dikarungin juga, dirampok juga, ya kan. Kami tidak bisa menerima alasan bahwa ini sebuah kerugian perdagangan di pasar modal, karena kerugiannya terlalu besar, 43 triliun, ya kan. Di mana letak para supervisi, para analisis pasar modal, sehingga mengakibatkan kerugian yang begitu besar. Kalau kerugian sekitar hanya 100-500 juta mungkin kita bisa maklumi. Ini 43 triliun. 43 triliun itu sama dengan 43.000 miliar. Nah, jika didepositokan itu kalau 1% saja itu 430 miliar. Nah, kalau setengah persen per bulan sama dengan 215 miliar. Betapa besarnya duit itu yang digarap. Nah, jadi Anda bisa bayangkan. Jadi hari ini juga kita berharap kepada seluruh institusi penegakan hukum, baik itu Kejaksaan Agung, Polri, kemudian KPK, untuk bersama-sama mengungkap kasus korupsi ini. Bersinergilah, bersatulah untuk rakyat. Karena hari ini jelas sekali dengan terungkapnya korupsi 43 triliun BPJS Ketenagakerjaan ini, seluruh kaum buruh di Indonesia bukan lagi marah, tapi sudah murka. Nah, kita akan terus kawal ini semua sampai tuntas. Bahkan pihak direksi Dewan Pengawas yang sebelumnya itu harus segera ditangkap, karena mereka pasti terlibat dalam hal pengelolaan dana ini. Nah, selain itu kami minta juga pertanggungjawaban DPR, karena untuk mencairkan dana sebesar itu perlu persetujuan DPR RI. Nah, jadi sekali lagi kami minta kepada seluruh institusi terkait, Kejaksaan, Kepolisian, juga KPK, ayo kita ungkap demi rakyat Indonesia yang sudah muak dengan korupsi lagi. Dan kepada Presiden Jokowi, tolong tegakkan keadilan. Jadi sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak kepada jajaran penyidik Kejaksaan Agung yang pada tanggal 18 Januari 2021 telah melakukan tindakan penggeledahan di kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, sehingga terungkaplah dugaan mega korupsi 43 triliun. Inilah yang mengagetkan hampir seluruh kaum pekerja, baik yang berserikat maupun yang tidak berserikat, sehingga benar-benar terkaget-kaget dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh jajaran direksi maupun Dewan Pengawas BPJS periode 2015-2021 dengan terungkapnya mega korupsi 43 triliun ini. Nah, sehingga memancing kami untuk ikut serta membantu aparat kejaksaan, kepolisian ataupun KPK untuk benar-benar mengungkap kasus ini sampai tuntas. Dan kami minta kepada seluruh pelaku, siapapun itu, baik dia dari pemerintahan, dari jajaran direksi, dari Dewan Pengawas, ataupun legislatif,
yang terlibat dalam mega korupsi 43 ini untuk segera ditangkap. Segera ditangkap dan diberikan hukuman semaksimal mungkin, seberat-beratnya. Karena ini sebuah kebiadaban. Tidak bisa ditolerir lagi. Kita tidak sama sekali, buruh Indonesia hari ini tidak mentolerir jika pelakunya ini hanya diberikan hukuman ringan. Kami inginkan hukuman seberat, kalau perlu hukuman mati. Ya, kami dari pekerja atau buruh di Indonesia meminta kepada pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi untuk bisa menangkap, juga berproses mendukung keberadaan yang sekarang sedang dilakukan oleh Kejagung terkait dengan adanya dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan kurang lebih sebesar 20 triliun. Karena ini adalah uang amanat dari para pekerja atau buruh dan juga seluruh rakyat Indonesia. Betapa sangat miris nasib para pekerja buruh di situasi saat ini di tengah pandemi COVID-19. Mereka saat ini upahnya sangat miskin, sangat murah, kemudian juga banyak yang di PHK dan banyak yang dirumahkan juga tanpa ada upah, dan juga beberapa tunjangan-tunjangan yang tahun lalu mereka juga belum mendapatkan, dan bantuan sosial atau berupa bansos juga mereka belum merasakan. Tiba-tiba ada kabar terkait dengan adanya dugaan korupsi, mega korupsi yang sangat besar ini di BPJS Ketenagakerjaan. Belum lagi juga kami mendengar dan sedang diproses tentunya, dan ini harus dilakukan ada penangkapan tersangka-tersangka baik itu di BPJS Ketenagakerjaan, di Asabri, Jiwasraya maupun di Bansos. Kami juga meminta kepada pihak KPK untuk juga bersinergi dan juga Mabes Polri untuk bersinergi dengan Kejaksaan Agung untuk kita bisa sama-sama menangkap para tersangka ini, karena ini adalah kejahatan tragedi kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Sungguh saat ini rakyat sedang merasakan kesulitan luar biasa, sulit sekali mencari pekerjaan, dan juga apalagi sudah tertandatanganinya disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja beserta PP turunannya yang di dalamnya tentang PP nomor 34, 35, 36, 37 tentang pesangon, tentang tenaga kerja asing, kemudian tentang pekerja waktu tertentu atau kontrak, tentang jaminan sosial. Ini isinya ternyata sangat lebih rendah, lebih buruk daripada undang-undang yang di atasnya. Jadi kami berharap dari para pekerja atau buruh Indonesia untuk kepada Pak Presiden selaku pimpinan negeri ini, selaku pimpinan pemerintahan Republik Indonesia ini, untuk bisa mendorong Kejagung, KPK, dan Mabes Polri untuk bisa menangkap semua pihak yang terlibat ya terkait dengan kasus dugaan korupsi, mega korupsi yang sangat besar ini, baik itu ada di BPJS Ketenagakerjaan, kemudian di Asabri, Jiwasraya, dan juga di Bansos. Ya, terkait dengan kasus yang disorot video durasi 30 detik ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Maumere yang kemudian viral beberapa hari ini. Ini menurut saya secara sistem kenegaraan, Presiden itu kan dia adalah harus menjadi teladan. Dia harus memberi contoh bahwa undang-undang kita mengamanatkan tidak boleh berkerumunan. Nah, meskipun di situ alasan kedatangan Pak Jokowi ke Maumere itu adalah secara insidentil masyarakat Maumere berkumpul di sana, tetapi yang terjadi adalah seperti memberi contoh bahwa Pak Jokowi Presiden itu seakan-akan membolehkan orang berkerumun dan terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan atau prokes. Nah, ini kan situasi disesalkan, sangat disayangkan. Kenapa? Karena pelanggar yang dianggap melanggar prokes ini kan sudah dijadikan tersangka, ditahan seperti Habib Rizik dan yang lain-lain. Ya. Nah, kan kedatangan Habib Rizik itu kan bukan mengerahkan massa, bukan Habib yang mengkomando. Umat datang
jamaahnya datang berkerumun untuk berkumpul, itu kan juga bukan by design. Mereka datang karena kecintaan kepada pemimpin. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi hukum itu harus adil, harus adilnya. Makanya saya melihat misalnya ada pernyataan dari Majelis Ulama yang mengatakan bahwa tangkap Jokowi. Kenapa? Karena Rizik dianggap melanggar prokes, ditangkap dan ditahan. Kan itu masalahnya kan. Ini persoalan keadilan. Nah, jadi saya kira ini harus ada penjelasan dari pihak istana tentang ini. Nah, kalau tidak, ini kan tidak boleh ada membiarkan presiden, kepala negara, kepala pemerintahan itu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, kalau ini yang terjadi, itu bisa memberikan peluang impeachment. Itu presiden bisa di-impeach karena melanggar undang-undang. Nah, kenapa? Karena tuduhan terhadap pelanggaran prokes ini sudah jatuh korban. Jadi disinilah kita melihat bahwa penegakan hukum, dia aparat hukum, kepolisian, itu dia harus melihat ini secara proporsional. Nah, kenapa presiden boleh melanggar? Kenapa rakyat melanggar ditangkap? Kan itu masalahnya kan. Nah, jadi saya kira ini tidak boleh ada hal-hal yang seperti pelanggaran pembiaran seperti itu. Kalau kepala negara, presiden, tanda kutip, seenaknya aja semua gue melakukan pelanggaran, kemudian rakyat biasa atau yang dianggap tidak mendukung kekuasaan itu melakukan pelanggaran, lalu kemudian ditangkap, terus apa? Di mana keadilan itu? Akhirnya kan kemudian apa? Loh, ini presiden sendiri mengajarkan mengajarkan rakyat untuk melawan undang-undang sendiri. Nah, jadi ini harus segera diselesaikan oleh pihak istana, oleh orang-orang di sekitarnya. Harus ada menjelaskan tentang durasi video 30 detik itu. Nah, membongkar mega korupsi, uang BPJS guru 43 triliun, mengawal tragedi kemanusiaan mega korupsi, BPJS, Bansos, Jiwasraya, dan Asabri di Kejaksaan Agung dan KPK. Tangkap tuntas semua yang terlibat. Dan pernyataan kita, sikap kita adalah tangkap seluruh pelaku. Tangkap pelaku. Tangkap pelaku sekarang juga. Tangkap pelaku. Tangkap pelaku sekarang juga. One K1 TV1